selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah online pagi hari ini. Semua sudah siap ya? Puji nama Tuhan, hari ini kita diberi kekuatan kesehatan untuk kita datang kembali berbakti kepada Tuhan. Ya, meskipun kita tidak bisa berjumpa, tapi kita sungguh-sungguh kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa kita. Ya. Kita akan mulai ibadah ini dengan menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, kiranya Roh Kudus memberkati kami, ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan baca ayat pembuka, ayat hafalan di dalam Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji nama Tuhan. Kita akan puji Tuhan dengan pujian, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau
Adik-adik, kita mau berjanji ya. Karena sudah cinta Tuhan kita rasakan, kita tidak akan mundur lagi. Kita tetap maju mengikut Tuhan Yesus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengingat akan kuasa Tuhan. Halo, berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Ya, puji Tuhan kalau kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Dan kembali bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini akan diambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Ya. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Oke, siapkan dulu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau saat ini Tuhan kembali mengizinkan setiap kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan menyertai setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Kiranya kasih karunia-Mu tercurah pada kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan saat ini. Amin. Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua pada orang Israel, datanglah dekat-dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, setelah sedang air yang turun dari ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Pasal yang keempat, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu berkatakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sini, di sana maksud saya, di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan kita pada pagi hari ini mengingat kuasa Tuhan. Mengingat kuasa Tuhan.
Sebelum bacaan di kitab Yosua ini, kita kembali diingatkan tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk membelah Laut Tebrau, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberangi Laut Tebrau. Dan pada saat ini, di zaman yang kedua, angkatan yang kedua setelah Musa, Yosua kembali dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yang dihadapi hampir sama, bahwa kalau dulu angkatan pertama dari Musa itu dikejar-kejar oleh bangsa Mesir untuk ditangkap, dibawa kembali ke Mesir. Di belakang ada pasukan Mesir, di depan terbentang Laut Tebrau yang tidak mungkin diseberangi. Angkatan kedua ini, bangsa Israel kembali dihadapkan pada sebuah kenyataan, untuk memasuki tanah perjanjian, dia harus bisa melewati yang namanya Sungai Yordan. Zaman dulu belum ada angkutan, ya, belum ada kapal untuk memuat sedemikian banyak orang. Jadi hanya mengandalkan suatu kekuatan dari Tuhan. Dan Yosua diperintahkan oleh Tuhan supaya menunjuk para imam mengangkat tabut perjanjian dan membawanya sampai ke tepi Sungai Yordan. Bangsa Israel diminta untuk jauh-jauh menjaga jarak dari tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam, yaitu 2000 hasta jaraknya. 2000 hasta, kalau kita hitungkan sekarang ini, satu hasta itu kurang lebih sekitar 50 cm. Kalau dikalikan 2000 berarti sekitar 1000 meter. 1000 meter itu berarti 1 kilo. Ya, 1 kilometer jarak bangsa Israel dengan tabut perjanjian itu jauhnya 1 kilometer. Lumayan jauh. Kenapa demikian? Yosua menegaskan supaya bangsa Israel tahu bahwa jalan yang dilalui ini belum pernah dilalui seperti sebelumnya. Ini baru pertama kali jalan yang dilalui oleh mereka. Tabut perjanjian diangkat oleh para imam sampai ke tepi Sungai Yordan. Ketika kaki para imam ini menjejakkan di pinggiran Sungai Yordan, maka kuasa Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Sungai itu tersibak kanan kiri cukup jauh, kanan kirinya seperti tembok, dan di tengah jalan itu adalah jalan yang kering. Pasukan pengangkat tabut perjanjian sampai di tengah sungai, barulah bangsa Israel boleh berjalan melewati tabut perjanjian sampai ke ujung seberang Sungai Yordan. Yosua juga memberikan arahan kepada bangsa Israel supaya masing-masing dari 12 suku Israel,
satu orang dari tiap-tiap suku Israel membawa batu yang terletak di sekitar para imam pengangkat tabut perjanjian itu berdiri di tengah. Ya, dia memikul satu-satu kemudian dibawa ke seberang. Gunanya apa? Gunanya untuk mengenang, ya, semacam tugu peringatan bahwa batu ini mengingatkan pada generasi yang berikutnya bahwa Tuhan telah pernah melakukan kuasanya, melakukan mujizatnya dengan membelah Sungai Yordan. Batu itu ditumpuk di pinggiran sebagai batu peringatan. Nah, dedekku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi dari bacaan atau firman Tuhan yang tersampaikan pada pagi hari ini? Ya, yang pertama adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Di samping Maha Kuasa, Dia Maha Baik, Maha Pengasih. Kalau Tuhan hanya Maha Kuasa, mungkin kita semua akan dihukumnya. Karena dari setiap kita tidak ada yang sempurna. Tetapi di samping Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih. Dan itu ditunjukkan, ya, kepada setiap hamba-hambanya, para nabi-nabi yang pernah diutusnya. Kita bisa melihat, kita bisa mempelajari siapa saja yang pernah mendapatkan kuasa dari Tuhan. Misalnya seperti Sadrak, Mesakh, Abednego itu ya, yang diluputkan dari perapian yang menyala-nyala. Ya. Siapa lagi? Bisa jadi Daud misalnya. Daud yang anak muda, ya, yang anak sangat muda, katakan mungkin bisa jadi remaja, bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Itu kalau bukan campur tangan dari Tuhan, sesuatu itu mustahil, ya. Sesuatu itu mustahil. Tuhan menunjukkan kuasanya itu supaya setiap kita ini sungguh hormat pada Tuhan. Mengetahui siapa yang seharusnya disembah, siapa yang harus dipuja. Tentu setiap kita pasti pernah mengalami sesuatu yang tidak enak, ya. Sebagai anak mungkin sering dimarahi sama orang tua, ya. Kenapa dimarahi? Ya karena memang keinginan kita tidak sama dengan keinginan orang tua. Harapan kita tidak sama dengan harapan orang tua. Tetapi memang tidak pernah ada yang namanya orang tua itu yang mengharapkan anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik. Pasti, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi sesuatu yang baik. Demikian juga Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran bagi kita, mungkin ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita lagi tengah-tengah mau ulangan sakit misalnya. Nah itu kan sesuatu yang menyulitkan ya, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kehendaki, suatu pelajaran yang ingin Tuhan ajarkan pada kita di dalam suasana yang tidak senang ini. Hanya karena kita sering memaksakan diri kita, maka kita jarang bisa memahami kehendak Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh yang sangat sepele aja, bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Misalnya, kita ini masih bisa makan loh ya, dengan enak, ya,
dengan nyaman. Itu kuasa Tuhan. Ya. Karena apa? Karena di luaran kita masih banyak orang yang susah untuk mendapatkan berkat Tuhan. Belum lagi kalau kita misalnya ya makanannya enak, semuanya tersedia, tapi kita tidak bisa makan. Kenapa? Sakit gigi. Ya. Sakit gigi, siapa yang bisa makan kalau sakit gigi? Nggak bisa makan. Minum pun kadang susah untuk menelan. Jadi dalam setiap penderitaan kita, setiap hal-hal yang tidak mungkin, ya, yang kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa saja, ya, itu dimungkinkan saja, diizinkan Tuhan, supaya kita bisa mengalami satu perubahan yang lebih baik. Jadi bangsa Israel kembali diingatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa Israel angkatan kedua ini diingatkan kalau kemarin Tuhan memakai Musa dengan tongkatnya membelah laut Tebrau, dan sekarang di hadapannya Sungai Yordan terbelah. Bukan hanya terbelah ini saja, tetapi Tuhan juga menjanjikan bahwa orang-orang yang nantinya akan melawan mereka, melawan bangsa Israel, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, ya Amori, Yebus, itu semua nanti Tuhan yang akan berperang, bukan mereka. Jadi langkah bangsa Israel ini seharusnya sungguh-sungguh mantap, ya. Melangkahkan kaki masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu sungguh-sungguh mantap. Harusnya diimani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Jalannya sudah terbentang di depan mereka. Tanah perjanjian tinggal sebentar lagi akan dimasukinya. Tetapi masih banyak rintangan di sana, dan Tuhan janjikan Tuhan akan menolong dan menyertai mereka semua. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kembali kita diingatkan. Sesulit apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, jangan lari dari masalah. Jangan fokus dari masalah, tetapi fokuslah pada Tuhan Allah. Fokuslah pada yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa akan turut berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jangan takut akan masa depan kita, kecuali kalau kita mulai melupakan kuasa dan kebaikan Tuhan. Selama kita tidak melupakan kebaikan dan kuasa Tuhan, jangan takut masa depan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan pada setiap kami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dan hanya terjadi pada masa-masa yang lalu, tetapi masih terus terjadi dan akan terjadi pada saat ini maupun pada saat-saat mendatang. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini setiap kami dimampukan untuk semakin berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk
masa di mana kami semua mengalami situasi yang kurang menyenangkan, yaitu mewabahnya virus COVID-19. Sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan sampai di mana kami harus mengakhiri masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena sejauh pandemi ini muncul, COVID-19 ini muncul, Tuhan masih membimbing kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kepada kami semangat, Tuhan memberikan kami kesukacitaan, walaupun di suasana yang tidak kami harapkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa pandemi ini, Tuhan menginginkan sesuatu perubahan di dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih harus belajar secara online, kiranya kasih karunia Tuhan juga akan membimbing, hikmat Tuhan menyertai anak-anak-Mu untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa berkarya walaupun harus melalui online. Tuhan, kasih karunia-Mu tidak akan pernah berhenti, tetapi kami percaya bahwa situasi yang dihadapi anak-anak-Mu ini, mereka semua boleh mengambil hikmah yang baik, bahwa semua kejadian, semua peristiwa ada dalam kendali Tuhan. Kami juga berdoa di masa musim penghujan yang saat ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan kesehatan agar kami juga bisa menjaga diri kami dengan baik di dalam masa musim penghujan ini dan jauhkan dari bahaya yang akan menimpa anak-anak-Mu, warga dari bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau bungkus dengan kuasa-Mu, supaya masa penghujan ini kami semua juga mendapatkan sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pergumulan dari pemerintah kami, bangsa Indonesia, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat secara kebijaksanaan pada setiap para pemimpin kami, agar setiap dalam pengambilan keputusan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap warganya, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih karunia-Mu menyertai dan membimbing setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita ingat bahwa kuasa Tuhan menyertai kita. Ya, kita ingat di dalam nama siapa? Itu nama Tuhan Yesus. Ingat nama Yesus, ada kuasa yang akan menyertai kita. Kita ingat nama itu di dalam susah sedih kita, supaya kita menyeru nama Dia, berdoa dan berserah kepada Dia. Tuhan akan memberikan sukacita yang dari surga. Kita akan nyanyikan ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih.
sini. Ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.